Ukraina disikat Rusia, 35.000 pasukan NATO sibuk latihan perang. Meskipun mengklaim telah berhasil membunuh ribuan tentara dan menghancurkan ratusan kendaraan serta artileri perang Rusia, Ukraina tetap menderita banyak kerugian. Belum diketahui pasti jumlah korban jiwa dari warga sipil dan kerugian material yang dialami oleh Ukraina. Pada 25 Februari 2022 lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkap kenyataan bahwa negaranya harus berjuang sendirian menghadapi serangan masif pasukan Rusia. Padahal di sisi lain, salah satu alasan kenapa Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk melancarkan invasi adalah keinginan Ukraina bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Memasuki hari ke-8 invasi Rusia, belum ada seorang prajurit dari negara anggota NATO yang dikirim untuk mendukung pasukan Ukraina melawan Rusia. Meskipun Inggris sebagai salah satu negara raksasa NATO sudah mengirim banyak senjata ke Ukraina. Saat serangan militer Rusia terus dilancarkan ke sejumlah wilayah di Ukraina, ternyata NATO menggelar latihan militer besar-besaran di Samudra Arktik. Informasi ini diketahui Viva Militer dari laporan UK Defense Journal yang menyebut bahwa sekitar 35.000 personil militer dari 28 negara anggota NATO akan terlibat dalam latihan militer dengan Sandi Cold Response. Angkatan bersenjata Kerajaan Inggris Royal Armed Forces mengirim sejumlah alat utama sistem persenjataan andalanya ke wilayah kutub utara tersebut. Di sektor laut, militer Inggris mengerahkan kapal induk HMS Prince of Wales, kapal frigate HMS Richmond, kapal perusak HMS Defender, kapal transport amfibi HMS Albion, dan kapal selam serang bertenaga nuklir yang tidak disebutkan namanya. Kemudian, militer Inggris juga menurunkan helikopter multiperan Augusta Westland AW159 Wildcat dan jet tempur siluman Lockheed Martin F-35 Lightning II. Kapal induk HMS Prince of Wales akan dikerahkan untuk latihan itu dengan frigate HMS Richmond, perusak tipe 45 HMS Defender, kapal tanker dari armada bantu kerajaan, dan kapal selam serang bertenaga nuklir akan mengawalnya, ujar Brigadir Jenderal Rick Cantrill, Komandan Komando Inggris dalam latihan Cold Response NATO. Dalam pernyataan lain, Cantrill mengirim pesan kepada Rusia bahwa aliansi negara NATO selalu siap untuk menghadapi situasi apapun, termasuk skenario terburuk. NATO sebagai aliansi harus siap untuk apapun, siap di semua medan. Cold Response adalah kesempatan luar biasa bagi sekutu dan mitra utama NATO bersiap untuk segala kemungkinan serta bekerja sama, kata Cantrill. Ukraina serukan Yahudi lawan Rusia usai monumen Holocaust dibombardir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan kepada orang-orang Yahudi di seluruh dunia untuk ikut melawan Rusia. Seruan itu muncul setelah Moskow meluncurkan serangan udara yang menghancurkan menara televisi di Kiev yang dibangun di lokasi bersejarah Holocaust. Saya sekarang berbicara kepada semua orang Yahudi di dunia. Tidakkah Anda melihat apa yang terjadi? Itulah mengapa sangat penting bahwa jutaan orang Yahudi di seluruh dunia untuk tidak tinggal diam saat ini, kata Zelensky seperti dikutip AFP. Nasisme lahir dalam keheningan, jadi berteriaklah tentang pembunuhan warga sipil, berteriaklah tentang pembunuhan Ukraina. Seperti yang diberitakan sebelumnya, serangan Rusia masih terus berlanjut di Ukraina. Waktu setempat, serangan kali ini menghancurkan monumen peringatan tragedi Holocaust. Menurut Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak,
Tugu peringatan itu terletak di dekat menara stasiun televisi Kiev. Serangan juga dikonfirmasi pengelola situs peringatan Holocaust Babi Yar. Putin berusaha untuk mendistorsi dan memanipulasi Holocaust untuk membenarkan invasi ilegal negara demokrasi yang berdaulat benar-benar menjijikkan. Ini adalah simbol bahwa dia mulai menyerang Kiev dengan mengebom situs monumen Holocaust di Babi Yar, kata Ketua Dewan Penasihat Monumen Holocaust Babi Yar, Nathan Zaransky. Simbol Yahudi telah menjadi target serangan Rusia karena simbol tersebut terkait erat dengan sosok Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mengutip dari berbagai sumber, Zelensky lahir pada 25 Januari 1978. Ia lahir dari orang tua Yahudi di kota metropolitan Kryvyi Rih di Ukraina Selatan. Sementara itu, invasi Rusia ke Ukraina saat ini sudah memasuki hari ke-8. Perang pecah setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer di Donbas, wilayah di timur Ukraina yang dikuasai separatis pro-Rusia. Pasukan Rusia merangsek masuk ke Ukraina melalui utara, selatan, dan timur. Ukraina lantas membalas serangan atas nama mempertahankan diri. Perang pun pecah. Rusia masih terus membombardir sejumlah kota di Ukraina, termasuk ibu kotanya Kiev. Tidak hanya militer, sejumlah warga sipil juga tewas akibat serangan Rusia itu. Total setidaknya 136 orang di Ukraina tewas di tangan pasukan Rusia. Bahkan senjata tersebut dapat memecah belah kesatuan di antaranya. Senjata yang dimaksud bukanlah bomber atau kapal perang nuklir, melainkan gas alam. Rusia merupakan salah satu eksportir besar sumber energi tersebut. Menurut data Badan Data Eurostat di 2020, Rusia menyumbang sekitar 38% dari import gas alam Uni Eropa yang mengirimkan hampir 153 miliar meter kubik. Kontribusi negeri beruang putih semakin besar di Eropa sejak produksi gas Belanda menurun akibat penutupan ladang gas. Belum lagi penutupan pembangkit listrik tenaga nuklir Perancis dan pembangkit listrik tenaga uap batu bara Jerman. Saat ini Eropa masih menghadapi tekanan dari krisis energi akibat pasokan yang langka sehingga menyebabkan harga gas masih tinggi. Dampaknya adalah biaya jadi mahal baik untuk rumah tangga maupun industri. Mengutip CNN Internasional, Eropa akan berjuang untuk bertahan lama tanpa gas dari Rusia. Benua tersebut juga akan menemukan sumber alternatif meski ada tantangan logistik yang sangat besar. Sebuah kenyataan yang memicu kekhawatiran tentang akses benua itu ke energi selama musim dingin yang sudah sulit. Tidak ada alternatif yang cepat dan mudah, kata Jens Klug, pakar Eropa Timur di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan. Pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa mereka tengah berbicara dengan Eropa tentang peningkatan produksi. Mereka juga mencoba mengidentifikasi sumber alternatif gas alam yang dapat dialihkan ke Eropa. Namun melaksanakan intervensi besar seperti rencana tersebut di pasar energi akan menjadi rumit. Jaringan pipa baru dan fasilitas pencairan gas membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun.